Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu, silakan duduk. Saudara, saudara percaya nggak sih mujizat itu masih ada? Kayaknya beberapa nggak yakin ya. Sasih. Minggu ini kami tuh lagi, selain saya yang tadi saya cerita ya, saya sedang mengalami sesuatu yang saya juga lagi bingung sama Tuhan ya. Yang tiba-tiba tadi saya bilang sama saudara. Tapi beberapa teman dekat kami, eh, mereka itu ada satu tuh sudah menikah 10 tahun dan nggak punya anak, belum punya anak. Dan beberapa kali mereka udah lama dengan kita, tapi walaupun online, tapi sering juga pernah bertemu onsite di summit beberapa 2 tahun lalu, 1 tahun lalu ikut. Nah beberapa kali mereka didoakan bahwa mereka akan hamil, akan punya anak. Dan belum terjadi, belum terjadi. Bahkan dibilang tahun depan belum terjadi. Di tahun itu, tahun kemarin, mereka tuh bikin bayi tabung. Tapi gagal. Dan 1 bulan lalu, ketika mereka sedang pergi ke luar negeri, dan saya sedang chatting dan mereka kasih tahu kepada saya, dia mual dan mereka berpikir sakit. Karena menurut dokter dengan cara yang program pun susah. Tapi bagi Tuhan gak ada yang susah. Katakan amin. Amin. Dokter bilang gak mungkin. Tapi mereka seperti bermimpi ketika waktu diperiksa di USG. Dan dia sudah hamil 4 minggu. Tanpa program. Asli Tuhan yang kasih. Itu Tuhan. Kemarin kami meeting guru-guru sekolah minggu. Salah satu guru gereja anak. Ya, anak terang di komunitas yang dengan anak-anak saya. Dia guru dari Surabaya Bapak Ibu, dia guru gereja anak. Dan beberapa kali dia, waktu pertama kali tahun lalu dia dikatakan bahwa dia akan punya bayi lagi, anaknya udah kelas 5, 6 SD ya, 3, 4 ya. Kelas berapa? 3. Nah, jadi dia tuh udah kayak, masa sih punya anak lagi gitu kan. Tapi diulangi lagi beberapa bulan lalu. Dan kemarin dia baru bersaksi ke kami bahwa dia sudah hamil 4 bulan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Jadi apa yang saya mau bilang, jadi dia tuh seperti bermimpi. Orang-orang ini seperti bermimpi, saya pun sama. Saya pun sama saudara, saya sembuh, beneran sembuh gitu loh. Ada banyak kesaksian yang pastinya saudara juga saya yakin alami. Tapi itu bukti bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Amin. Dia mendandani kita dengan cara yang di luar apa yang bisa kita pikirkan. Ya. Segala hal, ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti melewati musim, bukan berarti nggak ada masalah, ya. Semua kita pasti punya masalah, ya. Kita bisa sakit, bahkan ada juga yang mungkin meninggal, ada. Tapi selama kita hidup, kalau mau diperhatikan, semua kita pasti punya perjalanan dengan Tuhan. Amin. Pengalaman-pengalaman yang bagaimana Tuhan tuntun kita, ya. Kita turut berduka bersama dengan Pak Dino dan keluarga, ya, Ibu kekasih yang bersama-sama dengan kita, tapi dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu cara Tuhan. Kita nggak pernah bisa prediksikan bagaimana cara kita pulang. Jadi gini, sakit atau kecelakaan apapun itu adalah kendaraan yang Tuhan pakai untuk bawa kita pulang. Kalau kita adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tutup mata, kita buka mata, kita lihat rumah kekal kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya yakin semua kita pasti hari ini punya masalah yang rasanya tuh datang bertubi-tubi. Ya, berapa banyak saudara yang sedang ada dalam masalah? Boleh lambaikan tangan. Berapa banyak saudara yang nggak punya masalah? Rasanya kalau orang nggak punya masalah itu orang yang sudah game ya. Tapi selama kita hidup, saya yakin kita pasti akan punya masalah. Tapi dengarkan kata firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34.
Boleh multimedia bantu. Saya pengen baca bareng-bareng ya. Jadi Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Kita baca mulai ayat yang ke-25. Saya baca 25, Bapak Ibu baca ayat yang ke-26, kita bergilir ya sampai ayatnya yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26, Bapak Ibu boleh baca 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu baca bareng-bareng ayat 26, 1, 2, 3. Halo, ada orang di sini suaranya kok kayak 2 orang ya. Boleh semuanya baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3 ayat 26. Oh, multimedia. Astaga. Maaf, maaf, maaf. Multimedia ayo bantu dengan cepat. Matius 6 ayat 26. Sudah? Oke, saya baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Boleh enggak? Tunjukin videonya. Multimedia. Enggak bisa juga. Saudara lihat enggak? Burungnya nyanyi. Burungnya nyanyi. Burung bernyanyi. Beri tepuk tangan dong bagi Bapak kita. Boleh nggak pemain musik, pemain keyboard tadi boleh ada di depan sini ya. Saudara, tuh Bapak kita tuh baik banget, dandanin saudara. Kalau Bapak Ibu masih sehat hari ini bernapas tanpa oksigen, kalau Bapak Ibu punya organ-organ tubuh masih berfungsi dengan normal, kalau Bapak Ibu masih bisa makan dan bisa mengecap rasa, kalau Bapak Ibu masih bisa jalan tanpa ada bantuan apapun, dan Bapak Ibu boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, itu bukti dandanan Tuhan bagi kita. Amin. Harusnya saudara tuh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi ceritanya film tadi itu saya bikin saudara. Saya lagi nyembah Tuhan di kamar tidur saya. Tapi tuh burung ribut banget. Sampai udah di jendela kamar saya itu pohon pas di depan kamar saya. Jadi saya tuh sampai merasa terganggu. Terus Roh Kudus bilang begini, dia bersaing sama kamu memuji Tuhan. Jadi suara saya tambah kencengin, saya main gitar tambah kencang. Akhirnya saya nyanyi lagu itu. Saya seperti mendengar dia ikut nyanyi, saudara. Jadi waktu suami saya dan saya pertama kali kita menikah dulu, waktu hari pertama kita tuh duduk bangun tidur ya, namanya juga pengantin baru ya Bapak Ibu ya. Terus kita duduk di tempat tidur kami, di jendela saya itu jendelanya 2 susun ya di rumah saya di Ambon. Jendela tuh satu di atas kebuka, bawahnya tuh tertutup. Tiba-tiba kita lagi ngobrol-ngobrol nih, burung tuh datang di jendela kamar. Duduk di jendela kamar. Cicit, 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 cicit.
Suami saya langsung bilang, diam, 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 diam. Saya diam. Saya cuma mendengar cit-cit-citnya burung itu. Tapi suami saya bilang, Mazmur, Mazmur. Dia bilang baca Mazmur. Saya lupa ayatnya tuh apa tuh, Mazmur. Mazmur berapa tuh? Mazmur 4 atau Mazmur. Pokoknya tulis judulnya tuh nyanyian di waktu pagi. Dia langsung ambil Alkitab, dia bilang, lo burung tuh ngomong loh, baca Mazmur gitu. Dan di waktu dia buka, nyanyian di pagi hari. Begitu kita ketemukan ayat itu, burungnya pergi. Jadi waktu saya sedang menyembah Tuhan, burung tuh asik berciut-ciut di sana. Saya jadi bilang gini, ngomong apa dia? Sepertinya dia sedang menyampaikan sesuatu. Tapi di dalam pikiran saya, apa yang saya sedang dengar itu yang tadi. Lagu yang tadi. Tuhan selalu, tinggi ya. Tuhan selalu menolongku, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lalu saya ambil handphone saya syuting dia. Saya bilang, oke, saya sedang videoin kamu yang sedang memuji Tuhan dengan lagu yang saya tahu itu sedang kamu nyanyikan. Jadi kata-kata yang tadi saya tulis itu saudara, aku aja Tuhan tuh dandanin. Aku gak pernah nabur loh. Tapi aku hidup sampai hari ini. Aku bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain. Dan setiap hari aku memuji Tuhan. Lah kamu anaknya Bapa. Kan Tuhan gak bilang dia Bapa buat burung. Dia bilang dia Bapa bagi saudara dan saya. Amin. Kalau burung saja dia pelihara, dia dandanin. Kalau saudara lihat jenis-jenis burung, saya pernah waktu saya di sekuler, saya dulu orang kehutanan. Saya penelitiannya tentang satwa, Probosciger aterimus saudara. Kakatua. Wow, satu jenis saja itu saudara. Ada kakatua hitam, ada kakatua putih, ada kakatua berjambul. Wow. Tuhan tuh pelihara burung tuh kayak gitu, gak pernah nabur, gak punya lumbung. Tapi dia gak jatuh ke bumi tanpa Tuhan izinkan. Apalagi saudara dan saya. Sehelai di rambutmu, kalau jatuh, Tuhan hitung dengan nomor. Itu ada ayatnya saudara. Jadi kalau saudara cuci rambut, ada yang rontok, malaikat hitung. 1001, 1002, 1003, rontok. Ada di sini bapak-bapak yang cinta istri, Pak Roni pasti sayang ya sama Bu Jessi ya, sayang nggak? Pak John sayang nggak sama Bu Yola? Pak Joshua sayang nggak sama Bu Mega? Sayang, sayang atau sayang banget? Oke, mana boleh lihat yang sayang-sayang istri dan suami, boleh lambaikan yang sayang banget, lambaikan tangan dong. Ih, itu Pak John, semangat, haleluya. Pak Habel sayang ya sama Bu Lydia ya. Tapi saya mau tanya nih, Bu Pola sayang Pak Rulan nggak? Sayang atau sayang banget? Banget. Nah, tapi saya mau tanya, Ibu Bapak tadi yang angkat tangan, Pak Roni, tahu nggak jumlah rambutnya Bu Yesi? Pak John tahu? Rumah rambutnya Bu Yola tahu? Bu Pola tahu nggak? Tidak. Pak Yosua tahu? Pak Habel tahu? Enggak. Tapi Alkitab bilang, Tuhan, rambut di kepalamu, Tuhan hitung pakai nomor.
Saudara nggak tepuk tangan, saudara harusnya semangat banget. Saya tuh kalau duduk, kalau udah ngerenung sampai ke dalam-dalam gitu, saya udah nggak bisa ngomong. Yang ada tuh saya nangis. Saya udah nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Tuhan, gua siapa sih Tuhan? Sampai kau hitung nomor rambut aku. Gitu banget Tuhan tuh sayang. Terus untuk muji Tuhan, tepuk tangan aja nyamuk gak mati. Ya, bangun pagi, burung udah memuji Tuhan. Kita masih pakai bed cover, ekstra dingin AC-nya. Di gereja kita datang panas-panasin bangku, kita pulang. Gak ada hadiah yang kita kasih ke Tuhan. Sedih banget. Sedih banget. Kalau saya beli sesuatu nih yang berharga buat anak-anak saya, kakak Kris atau adik Cherry, saya datang dengan semangat tinggi dan saya bilang gini, sayang, surprise, saya kasih gini. Terus anak saya gini, terus pergi tinggalin. Saya mau tanya, Bapak Ibu, rasa apa? Sedih kan? Dan bayangkan setiap hari saudara tuh ada di pikiran Tuhan, ada di hati Tuhan, ada di detak jantung Tuhan. Setiap hari tuh detak jantung Tuhan tuh, Yola, Paula, Rulan, apalagi nih aku mau kasih dia, apalagi nih aku mau dandanin dia. Terus setiap hari kita nggak bikin sesuatu yang bikin dia, aku bangga dengan anakku. Saudara tahu ada satu tokoh, Ayub, yang Tuhan itu waktu ketemu setan, Tuhan bilang begini, lu udah lihat Ayub? Tuh keren. Saudara mau nggak digituin sama Tuhan? Saudara mau nggak? Nggak ada yang mau jawab nih. Mau nggak ketika Tuhan bicara dengan malaikat-malaikat, Tuhan bilang gini, lihat dong dari APL Tower setiap jam 2 siang. Wow, dan Tuhan sedang mencium satu penyembahan yang naik dari tempat ini, sesuatu yang harum di hati Tuhan, di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku gak tahan, aku mau turun dan aku mau bersanding bersama dengan mereka, menikmati puji-pujian mereka. Dan kalau itu terjadi yang tadi saya bilang, apa masalahmu hari ini? Tuhan cuma bilang selesai. Selesai. Tadi Pak Roni bilang seperti membalik telapak tangan, selesai. Itu yang namanya didandanin Tuhan. Tapi yang jadi masalah saudara, kalau tadi Tuhan bilang, engkau didandanin oleh Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bu Paula bisa tolong tisu? Bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27 bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kok saudara khawatir, Tuhan gimana nih aku mau sakit, Tuhan gimana nih aku mau makan apa, Tuhan gimana nih suamiku, bagaimana nih istriku? Emang saudara pikir ketika saudara khawatir gitu ada sesuatu yang berubah? Enggak. Tidak ada kekhawatiran yang menambah apapun dalam hidup kita selain kekhawatiran membungkukkan badan. Saya orang yang suka kekhawatiran. Saya bersyukur dikasih suami yang sangat-sangat penuh iman. Dia gak pernah tergantung dengan situasi. Apapun yang dia lihat, dia selalu bilang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kulihat kemenangan darimu. Itu selalu, aku punya Tuhan yang besar. Jangan pernah bilang, Tuhan masalahku besar banget.
Tapi bilang kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu. Hidup ini banyak tantangan. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya, saudara dan saya yang siang ini ada di tempat ini adalah para pemenang kehidupan. Tepuk tangan bagi Tuhan dan bagi saudara. Amin. Kita akan menang. Masalah boleh bertubi-tubi datang, tapi kita akan bilang kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan di sini Tuhan bilang begini, ini janji Tuhan ya, ini Tuhan yang bilang loh. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kalau tadi burung dikasih makan. Bunga dikasih baju. Lihat ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tapi ayat 29 saudara lihat. Namun aku berkata kepadamu, ini perkataan siapa? Tuhan Yesus. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi ceritanya nih, judul ini ketemu kemarin waktu saya antar suami saya ke airport. Kita udah bolak-balik itu airport. Tapi kemarin baru Tuhan bicara melalui bunga di perjalanan itu. Kau saudara ke airport hari ini, di sepanjang jalan pohon bougainville itu sedang berbunga. Dan di sepanjang jalan itu ada orange, ada ungu, ada putih, satu jenis saja. Itu banyak warna dan berbunga sangat indah. Lalu kita tuh lihat, wah keren banget. Lalu Roh Kudus bilang, dia gak mintal, dia gak jahit. Di sini ada yang punya jahit. Tapi di sini Tuhan bilang, dia tidak bekerja dan tidak memintal. Tapi saudara tahu siapa Salomo? Salomo manusia yang terkaya yang pernah ada di muka bumi, yang gak pernah lagi akan ada yang sekaya dia sampai hari ini. Kata firman Tuhan. Dan saudara tahu dalam semua kekayaan, dalam semua pakaian yang sangat-sangat indah itu, Yesus bahkan bilang Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Wow. Jadi ayat 30. Jika demikian Allah mendandani rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Bougainville itu kalau mau dibersihkan gampang saudara, dipotong, dilempar ke dalam api, selesai. Yang begitu aja Tuhan dandaninya tuh cantik banget. Ya. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya? Tuhan tuh ngenyek orang-orang yang khawatir. Jadi saya berdoa, tidak ada di antara kita siang ini yang adalah orang-orang yang khawatir. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan bagi kita di siang itu. Bagi kita di siang ini Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi yang saya sudah sharing panjang lebar. Jangan kamu khawatir
Ya, ayat 31. Baca deh bareng-bareng sama saya ya, supaya itu masuk ke kita ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Udah ganti dengan jangan sebab itu janganlah kamu khawatir, tapi bilang kepada diri sendiri, sebab itu janganlah Leni khawatir. Oke, sama-sama ya Bapak Ibu sebutkan namanya ya, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah Leni khawatir dan berkata, apa yang akan Leni makan? Apa yang akan Leni minum? Apa yang akan Leni pakai? Ya, oke. Jadi kalau khawatir, bilang ke diri sendiri. Sebab itu Leni jangan khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang akan kamu pakai. Apa yang akan kamu minum. Sebab, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara tanya begini, besok gue makan apa ya? Besok aku minum apa ya? Besok aku pakai apa ya? Anda sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu loh kata firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bilang, Bapak gua tahu. Saudara bilang, Bapak aku tahu. Bilang lagi dengan yakin, Bapak aku tahu. Tahu apa? Bapak di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow. Saya tuh udah gak bisa diceritain. Satu saat saya pengen tulis buku tentang belum ngomong Tuhan udah tahu mau kasih apa. Salah satu aja ya saudara ya, salah satu aja. Saya udah berkali-kali sih cerita. Suatu waktu saya tuh kepengen banget punya laptop. Ya kalau makanan mah udah sering banget pengen makan apa tiba-tiba muncul. Tiba-tiba pergi ada yang bawa gitu. Tiba-tiba ada yang di tempat makanan cuman buat kirim makanan yang saya kepengen aja. Makanan, cuman makanan gitu loh. Tapi ini saya cerita ya, saya satu saat pengen punya laptop waktu udah lama banget sih. Lalu saya tuh nggak minta ke suami saya cuma bilangin, Tuhan, emang laptop tuh mahal banget ya, gitu. Ngomong gitu doang, Bapak, emang laptop tuh mahal banget ya. Besoknya, nggak besok, hari itu suami saya berangkat keluar kota. Lalu mama saya tuh masuk rumah sakit. Sering terjadi saya mau dapat sesuatu yang besar tuh, atau mau dapat suatu mujizat dengan keinginan-keinginanku, kadang-kadang tuh ada musuh. Ya makanya aku percaya dengan firman, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Iya, artinya lawan tuh masalah. Kadang dengan masalah justru di balik itu ada berkat. Ya, amin. Jadi yang punya masalah boleh lambaikan tangan. Ada berkat di balik masalahmu, amin. Lalu mama saya tuh masuk rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit. Bawa anak-anak saya masih kecil-kecil saudara ya. Saya pulang, di depan rumah saya ada mobil parkir. Lalu pintu pagar ketutup kan, jadi dia gak bisa masuk, dia berdiri. Saya baru ketemu orangnya kemarin, saya ingatin dia lagi, ingat gak Ci kisahnya? Dan dia bilang iya. Saudara, lalu saya bilang, Ci ngapain? Dia bilang, masuk dulu. Saya buka pintu, kita masuk. Terus dia ngomong gini, Dek, dia panggil saya Adek. Saya panggil dia Kakak Ci. Dia bilang gini, kamu tuh lagi kepengen apa sih? Kamu tuh lagi doa apa sih? Terus saya bilang, kepengen apa? Doa apa? Ya banyak lah Ci, aku punya banyak keinginan. Dia bilang, enggak. Yang spesifik yang kamu baru minta sama Tuhan. Saya bilang, hah? Yang saya baru minta? Saya ingat tadi pagi, saya bilang, Tuhan emang laptop mahal ya? Gitu, saya cuman gitu doang, Bapak emang laptop mahal ya, pengen punya laptop tapi kok belum bisa ya gitu. Dan saya gak mau bilang sama suami saya. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, yes thank you Lord gitu. Saya, apa maksudnya? Terus dia bilang ada temannya ya namanya Ella gitu, ada Ella di sini. Dia bilang, lah ambil barangnya. Dan si Ella itu ke mobil, saudara tahu dia dia bawa laptop. Asyar itu loh, waktu itu zaman itu ya, itu berapa tahun lalu, anak-anak saya masih kecil. Terus saya tuh seperti laptop.
Dan dia bilang begini, aku tidak salah alamat. Lalu saya bilang begini, maksudnya Ci, aku kan gak ngomong ke dia, saya ngomongnya ke Tuhan. Aku cuman bilang, Bapak emang mahal ya laptop tuh ya, aku pengen lo punya. Cuman gitu doang Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, dia gak salah alamat. Terus saya bilang, maksud Ci apa? Dia bilang gini, 7 bulan yang lalu, dia salah satu kepala di sebuah bank. Dia bilang 7 bulan lalu, dia tuh beli laptop buat di kantor, tapi salah itunya, apa nama dia punya, pokoknya ini itu yang salah gitu ya, nggak sesuai dengan yang mau dibeli. Dan dia tuh mau balikin ke toko, tapi waktu dia menuju ke toko, Tuhan tuh bilang begini, itu kasih ke anakku Leni. 7 bulan yang lalu sebelum saya ingin-ingin. Lalu, tapi saya itu karena itu tempatnya di kota lain, jadi dia selalu kalau datang ke Makassar tuh lupa bawa. Sampai minggu itu dia bawa. Dan di minggu itu saya bisa bilang ke Tuhan, Tuhan emang mahal ya laptop. Apakah menurut saudara itu kebetulan? Tidak. Tuhan mau tunjukkan kepada saya, jauh sebelum kamu kepengen dan kamu butuh, aku udah mikirin kamu. Amin saudara. Amin. Jadi begitu saya tercetus omongannya, itu sudah ada. Lalu dia datang dan dia bilang ini hadiah dari Tuhan Yesus buat kamu. Saya nangis saudara, saya nangis. Lalu saya bilang ini Ciko bisa. Lalu dia bilang, ya bisa lah kan Bapak kamu. Makanya aku bilang tadi ya, Bapakku tahu apa yang aku perlukan. Saudara bilang ke dirimu sendiri, Bapakku tahu apa yang aku perlukan. Hampir semua barang yang ada di tubuh saya nih saudara, kalau saudara cek mereknya Casio. Saudara tahu Casio? Dikasih orang. Yang lebih ajaib lagi, orang-orang yang kasih saya barang, baru minggu lalu ada satu orang di CPS ini, datang-datang bawa barang. Ini nih bahasanya nih gini, Tuhan suruh saya kasih. Saya terlalu sering mendengar kalimat itu, Tuhan suruh saya kasih, Tuhan suruh saya kasih. Lalu saya tuh rasa gini Tuhan. Makanya saya kadang kalau nyembah Tuhan, saya udah gak bisa ngomong. Saya cuma nangis, saya bilang saya bukan orang baik. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang lebih dari yang lain. Enggak. Tapi kenapa Tuhan? Saya gak punya jawaban untuk itu. Yang saya tahu, karena saya cuma tahu dia Bapakku. Ketika saudara bilang, you are my daddy, you are my father. Dan saudara ngandalin dia apapun yang sedang saudara alami, udah ada papa. Anak-anak saya gak mau tahu. Besok mau makan mereka udah gak mikir. Ada papa, apalagi kalau saya dan suami saya ada di sini, udah dia duduk ongkang-ongkang kaki. Papa, bakmi GM, papa, sushi teh, papa, udah deh, jalan. Itulah papa yang mendandani anak-anaknya. Dan kalau saudara menjadikan dia Bapa, don't worry, be happy. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa saja, saudara saya punya banyak tulisan di sini, tapi saya nggak punya waktu. Kalau saya sharing tentang mau apa aja lalu cuman ngomong dan Tuhan tiba-tiba kirim orang, Tuhan tiba-tiba kirim burung-burung gagak untuk datang kasih makan. Itu amazing banget Tuhan kita itu. Tetapi, saudara, ayatnya yang ke-33. Ketika saudara bilang saudara anak Bapa, maka DNA Bapa harus ada di dalam saudara. Katakan amin. Kalau kita nggak punya DNA orang tua, kita bukan anak dong. Kita bukan anak kandung, kita anak tetangga. Ya, amin. Kalau kita bilang kita anak papa, pasti kalau periksa DNA sama. Nah ini saudara ayat yang ke-33, DNA Bapak kita harus ada di dalam saudara. Apa DNA-nya? Carilah, baca deh bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang kita suka lupa. Kita sukanya yang mana? Ditambahkan berkat,
Aku diberkati sepanjang umurku diberkati. Maunya itu. Aku di... Kita sukanya kan yang itu saudara ya. Tetapi, ada tetapinya. Cari dahulu, artinya lebih dulu daripada sebelum kamu dapat dilimpahi kebaikan. Seperti burung dipelihara, bunga dihiasi. Alkitab bilang ini, cari dulu. Coba bilang ke diri sendiri, cari dulu. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari uang pasti habis juga. Cari Yesus yang penuh cinta. Amin Bapak Ibu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu? Kan saudara pasti tanya, kerajaan Allah itu apa ya? Oh, aku datang ibadah hari Minggu. Oh, aku baca Alkitab. Oh, aku melakukan hal-hal yang pimpin pujian di depan. Oh, aku main musik. Oh, aku udah orang Kristen. Apakah cuman segitu? Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita bukan karena uang masuk di dompet. Sukacita bukan karena doa dijawab. Sukacita bukan karena dapat pekerjaan atau dapat jodoh. Tapi sukacita oleh apa? Roh Kudus. Berbeda. Kalau sukacita karena doa dijawab, sukacita karena diberkati, sukacita karena dapat apapun yang saudara mau, itu bersifat sementara. Dan ketika itu hilang, sukacitamu hilang. Tapi yang namanya sukacita oleh Roh Kudus artinya ada uang, tidak ada uang, sehat atau tidak sehat, kaya atau miskin, masalah belum selesai. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tetap bersukacita. Amin. Sukacita yang tidak ditentukan oleh faktor luar. Tapi karena sang sukacita ada di dalam saudara. Amin. Kejar sukacita itu. Dan kebenaran. Apa kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Banyak orang melayani di sini saudara. Saya pun tidak luput. Tapi saya masih tipu sana tipu sini. Itu bukan kebenaran. Saudara main musik di sini. Saudara pimpin pujian, saudara singer, saudara asyir. Apapun itu pelayanan yang tampil di luar. Tanpa kebenaran nilai yang saudara bawa. Gak ada artinya. Mari berhenti. Saya berdoa itu gak ada di sini. Tapi berhenti hidup Kristen-Kristenan. Hanya sekedar KTP Kristen. Saya rajin ibadah, saya melayani. Tapi saya masih hidup gak jujur. Saya masih gak taat. Saya masih malas. Saya masih bikin susah orang. Saya masih bikin masalah di mana-mana. Berhenti. Mari belajar hidup bertanggung jawab dengan apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan. Saudara melayani di sini, saudara asyir, saudara jadi ibu rumah tangga di rumah, saudara melayani sebagai suami, sebagai anak, sebagai apapun. Seperti firman Tuhan Kolose 3 berkata, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Jadi nilai ini saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, pakai yang kelihatan-kelihatan. Kalau aku makananku banyak, aku diberkati, itu artinya aku ada dalam kerajaan. No, bukan. Aku diberkati, aku dapat segalanya, itu artinya aku sedang ada di dalam kerajaan Allah. Bukan. Itu cuman bonus, itu cuman sesuatu yang saudara nikmati sebagai bagian daripada Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Tapi jauh melebihi itu, Tuhan cari nilai kebenaran di dalam saudara. Sehingga saudara nggak jadi orang Kristen yang yoyo. Ada masalah turun, nggak ada masalah naik. Nggak gitu saudara. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Taruhannya dapur api. Tapi mereka berani bilang seperti ini. Sekalipun kau
Kita bisa enggak? Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Kadang-kadang kita jadikan suami, istri, anak, pekerjaan, duit, Tuhan. Kita kejar itu jauh melebihi kita mengejar pribadi Tuhan. Kemarin saya sharing dengan salah satu anak rohani yang tadi saya cerita, yang Tuhan memberkati kandungannya dan dia punya anak, punya bayi di dalam kandungan. Saya bilang begini, satu waktu anak itu akan lahir. Ingat, itu bonus dari Tuhan. Jangan tukar dia, itu bukan Tuhan, itu bonus dari Tuhan. Jangan tukar dia dengan Tuhan. Jangan sampai kamu sibuk urus anak, kamu jadi gak bisa ke gereja. Ingat, itu cuma pemberian. Dan satu waktu Tuhan bisa ambil. Apa yang ada pada saudara hari ini yang Anda begitu fokus sampai kadang-kadang Anda melalaikan waktu-waktumu dengan Tuhan. Hati-hati. Reposisi hati kita. Bahwa bukan duit, bukan pekerjaan, bukan anak, bukan suami, bukan istri. Saya ingat anak-anak saya waktu masih kecil, masih bayi, saudara saya melahirkan, puji Tuhan belum sempat cuti. Saya masih melayani, saya nggak cuti. Dan tiba-tiba saya sudah harus melahirkan. Dan ketika mereka lahir, dari anak pertama saya, anak kedua saya. Pagi-pagi banyak teman-teman kami yang full time. Mereka terlambat karena gara-gara misalnya bawa anak. Tapi suami saya itu memang mendidik saya cukup keras ya. Tapi saya bersyukur, memang saya orangnya agak manja, tapi puji Tuhan bertemu suami yang seperti begini. Jadi pagi-pagi, gak peduli masih bayi-bayi, suami saya bilang bawa ke gereja. Dan kami berusaha kasih bangun mereka pagi-pagi, kita gak jaga-jaga jangan sampai nanti anakku terlambat bangun atau apa gitu. Enggak, kita kasih bangun, ayo ke gereja. Nanti kalau mau tidur lanjut, tidurlah di gereja. Karena kita gak mau ganti mereka, Tuhan dengan mereka. Kadang-kadang banyak orang lagi cari kerjaan, cari jodoh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Begitu doanya dijawab, dapat jodoh, dapat pekerjaan, bye-bye Tuhan. Nanti kalau ada masalah baru datang lagi cari Tuhan. Itu namanya kita jadikan Tuhan UGD, unit gawat darurat. Saya yakin gak ada di sini. Amin. Amin Bapak Ibu. Prioritas Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya Tuhan tambahkan. Apapun itu yang saudara mau ditambah-tambahkan, gampang. Yang penting saudara prioritas kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya? Jaga hati saudara tetap ada dalam kebenaran. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, tetap fokus kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap yakin. Jangan khawatir apapun yang terjadi dalam hidup saya. Doa dijawab, belum dijawab. Aku mau tetap menyembah Engkau. Saudara tahu nggak? Saya juga baru dapat ini beberapa minggu lalu. Satu hal yang tidak pernah hilang dari Ayub, yang membuat Tuhan gak tahan dan pulihkan dia 2 kali lipat. Saudara tahu apa? Karena dia bisa kehilangan semuanya. Kehilangan kehilangan anak-anak istrinya mengutuki dia. Hartanya hilang, bangkrut dalam sekejap. Sakit borok dari kepala sampai kaki. Tapi Alkitab mencatat, satu hal yang tidak hilang dari Ayub adalah
penyembahannya. Ayub tetap menyembah dan memuji Tuhan. Dan Tuhan tidak tahan. Tuhan pulihkan keadaannya 2 kali lipat. Dan saudara tahu, kerajaan Allah itu Tuhan mau kita melayani dengan cara yang demikian. Ayat 18 lanjut tadi, Roma 14 ayat 17. Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, jadi ternyata kita bisa melayani, tapi nggak mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani cuma tampilan luar, nggak ada nilai kebenaran, ya, yang tadi kebenaran apa tadi? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal tampilan luar, tapi nilai dalam yang saudara punya. Sebab itu saudara, hidup ini pilihan. Saudara punya banyak masalah mungkin, tapi tetap pilih hidup dalam kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan carilah perkenanan Tuhan. Carilah apa yang menyenangkan hati Tuhan, jauh melebihi apa yang saudara kepengen. Maka Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan saudara. Amsal 23 ayatnya yang ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Dan yang terakhir saudara, pesan Tuhan bagi saudara siang ini. Yang pertama tadi, ingat dia papamu. Yang kedua, jangan tukar Tuhan dengan apapun dalam hidup saudara. Artinya cari Tuhan, prioritas Tuhan, nilai-nilai kebenaran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ini saudara. Jalani hari dengan ucapan syukur. Katakan amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau saudara hari ini sedang susah, ya udah hari ini aja, nggak usah dulu. Susah untuk besok maksudnya. Amin. Artinya kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tetaplah mengucap syukur. Amsal 15 ayatnya yang ke-15 sampai 16 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi saudara, kalau kita susah tentang hari esok, khawatir tentang hari esok, mikir hari esok, maka setiap hari yang kita jalan itu akan jadi hari yang buruk. Kalau hari kita buruk ya pasti gak ada ucapan syukur, yang ada sungut-sungut, aduh, pasti tiap hari ada kata itu, aduh, uang habis, aduh, beras habis, aduh, susu anak habis, aduh, dan aduh. Tapi kalau saudara tetap lihat Tuhan, saudara tetap lihat Tuhan, saudara akan tetap bilang begini, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya tutup dengan cerita ini, mungkin saudara sudah pernah dengar cerita ini ya. Ada seekor burung yang dia hidup di padang gurun. Lalu
Tiba-tiba nggak ada air, nggak ada pohon, bulu-bulunya rontok. Dia udah kepanasan. Tiba-tiba ada seekor burung yang mau ke jalan-jalan ke surga yang terbang. Dan ketika burung itu melihat burung malang ini, burung yang bukan dari Malang ya, burung yang menyedihkan ini, dia datang lalu dia bilang, bro, kamu mau kemana? Dia bilang, aku mau jalan-jalan ke surga. Lalu burung yang sedang kesakitan itu bilang begini, titip ya pesan, kalau kamu nanti ketemu Tuhan, kasih tahu ya, sampai berapa lama nih aku masih ada di sini dalam keadaan yang menyedihkan ini. Gak ada, aku kepanasan, gak ada pohon, aku mau makan susah, aku di atas pasir yang panas. Ketika aku jatuh, bulu-buluku rontok. Berapa lama aku harus alami siksaan ini? Lalu burung itu bilang, oke, aku akan tanya. Dan pergilah dia ke surga. Dan dia bertanya, berapa lama dia akan alami itu? Temanku, kira-kira berapa lama dia akan alami kesusahan itu? Lalu malaikat bilang begini, dia akan alami itu 7 tahun. 7 tahun menderita. Panjang gak saudara? Menurut saudara panjang gak? Kan usia burung beda ya sama usia manusia. 7 tahun itu berarti 70 tahun kali ya. Singkat cerita, burung itu bilang sama malaikat, tolong kasih tahu kira-kira untuk menghibur dia supaya dia bisa bertahan 7 tahun itu bagaimana. Lalu malaikat itu bilang sama dia, coba setiap hari kalau dia jatuh di pasir panas, bilang begini, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kalau dia mau cari air gak ada air, bilang terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika bulunya rontok, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Bilang aja kalimat itu, maka dia akan dapat diskon hari dari Tuhan. Lalu temannya si bro itu turun dan bilang sama temannya yang kesakitan itu, kamu akan begini, tapi kalau kamu bikin ini, kamu bisa dapat diskon dari Tuhan. Singkat cerita, burung itu mulai lakukan. Setiap hari ketika dia jatuh di pasir panas, dia bilang terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika dia mau minum gak ada air, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ketika dia lihat teman-temannya terbang, dia gak bisa terbang, terima kasih Tuhan untuk segalanya. Setiap kali ngalami apa saja, walaupun itu menyedihkan, menyakitkan, dia tetap bilang terima kasih Tuhan untuk segalanya. Nah, saudara, waktu temannya itu lewat lagi, sekitar 7 hari kemudian dari hari yang dia ngomong ke temannya, dia terkejut karena dia lihat padang pasir itu telah berubah menjadi taman. Ada pohon-pohon hijau, ada bunga-bunga, ada sungai yang mengalir. Dan yang lebih hebat lagi, temannya yang tadi kesakitan, yang menderita itu, dia sedang berloncat sambil menyanyi, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Si bro itu langsung terbang turun ke temannya dan dia bilang, wow, apa yang terjadi dengan kamu? Lalu temannya itu bilang, kan katanya tahun-tahun itu akan 7 tahun tapi didiskon beberapa hari. Enggak tanggung-tanggung saudara, didiskon cuma jadi 7 hari. Saudara tepuk tangannya gak yakin. Kalau saudara akan mengalami diskon dari 7 tahun jadi 7 hari. Bisa 7 jam ke depan, bisa. Why not? Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan apa saja buat kita seperti membalik telapak tangan. Yang penting adalah ku mau selalu bersyukur. Mari pemusik maju ke depan. Selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, apapun masalah yang saudara sedang hadapi hari ini, fokus pada kekekalan. Kalaupun paling buruk, sakitmu tidak disembuhkan, dan engkau kembali ke rumah Bapa, ada rumah yang terindah Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Jadi jangan terpuruk dengan keadaanmu sekarang, karena ini cuma sementara. Masalah yang Bapak Ibu dan saya alami gak kekal, tapi Tuhan yang kita punya kekal. Amin. Tetaplah isi hari-harimu dengan ucapan syukur. Maka saya percaya Bapa kita akan mendandani kita. Kalau burung di udara dia pelihara, kalau bunga di padang dia hiasi, apalagi anak-anaknya. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anakmu yang siang ini, mungkin mereka sedang mengalami masa-masa seperti burung tadi di padang gurun. Situasi-situasi yang menyakitkan, doa yang belum dijawab, pergumulan yang belum terselesaikan. Tapi hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena percaya. Kami gak mau tahu Tuhan, mau 7 hari, mau 7 minggu. Karena kami mau yakin bahwa hari ini pun kalau Tuhan mau, hati kami siap. Maka hanya dalam hitungan detik Kau bisa pulihkan kami. Dan biarlah dari mulut ini tidak ada sungut-sungut seperti bangsa Israel, sehingga harus diputar 40 tahun, yang harusnya cuma dalam 7 atau 14 hari, tapi diputar 40 tahun, bahkan sampai semua generasi habis karena sungut-sungut. Tapi kami mau memilih seperti cerita ilustrasi burung tadi. Kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap bilang Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap pegang Tuhan. Kalau itu saudara, mari bangkit berdiri di tempat dudukmu dan angkat tangan kepada Tuhan. Katakan dari hatimu, nyanyikan dari hatimu yang paling dalam. Ku mau selalu. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Ini bukan basa-basi Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Yes. Kau selalu bersyukur. Selalu dengarkan Tuhan, dengarkan Bapa. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku meyakini selalu bersyukur padamu. selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur. Kau Tuhan Akan selalu cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, ku mau selalu bersyukur. yes, Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Mari silakan Bapak Ibu duduk lagi. Dan mari hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan